Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah dan masih tetap dengan semangat belajar walaupun masih dengan cara online. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita dengan cepat pula bisa belajar di sekolah. Amin. Seperti biasa, marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan pokok bahasan, kalimat efektif, dan kata baku. Namun sebelumnya, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah pertama, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kedua, memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Sekarang perhatikan anak-anak, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun atas kaidah yang berlaku sesuai dengan PUEBI. Yang dimaksud dengan PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta menggunakan pilihan kata atau diksi dengan tepat. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan PUEBI. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya atau syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Sesuai dengan PUEBI. 2. Sistematis. 3. Hemat kata. 4. Tidak ambigu. Sekarang perhatikan anak-anak, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun atas kaidah yang berlaku sesuai dengan PUEBI. Yang dimaksud dengan PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta menggunakan pilihan kata atau diksi dengan tepat. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan PUEBI. Apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya atau syarat-syarat kalimat efektif yaitu 1. Sesuai dengan PUEBI. 2. Sistematis. 3. Hemat kata. 4. Tidak ambigu. Sekarang perhatikan anak-anak, syarat-syarat kalimat efektif yang pertama tadi itu nomor 1 sesuai dengan PUEBI. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh kalimat yang tidak efektif dan kalimat efektif. Sekarang perhatikan kalimat yang tidak efektif. Penulisannya, I.R. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. I.R. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Kalian perhatikan tulisannya. Kenapa dikatakan tidak efektif? Karena di sini penulisan IR pada huruf I harus huruf besar. Kemudian pada nama Soekarno, S-nya juga harus huruf besar. Kemudian pada penulisan di Surabaya, antara di dan Surabaya harus dipisah. Kemudian Jawa, penulisan kata Jawa, J harus huruf besar. Kemudian Timur, T-nya juga harus huruf besar. I.R. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Bapak itu huruf B-nya harus huruf besar. Kemudian Proklamator, P-nya harus huruf besar.
Perhatikan pada kalimat efektifnya. Y.R. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1900 di Surabaya, Jawa Timur. Y.R. Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Perhatikan anak-anak, mana perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi kalian harus pahami betul di sini perbedaannya. Sekarang syarat yang kedua yaitu sistematis. Yang dimaksud dengan sistematis adalah susunan unsurnya harus disusun secara berurutan berdasarkan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di sini terdapat contoh kalimat tidak efektifnya. Bambu Adi memotong di kebun setiap hari. Nah, kenapa kalimat tersebut tidak dinamakan kalimat efektif? Atau kenapa kalimat tersebut tidak efektif? Karena susunan unsurnya tidak berurutan. Yang benar adalah Adi memotong bambu di kebun setiap hari. Adi termasuk subjek, memotong predikat, bambu objek, di kebun keterangan tempat, setiap hari keterangan waktu. Pukul ulang lagi. Contoh kalimat tidak efektif. Bambu Adi memotong di kebun setiap hari. Kenapa dikatakan tidak efektif kalimat tersebut? Karena susunan unsurnya tidak berurutan. Yang benar adalah Adi memotong bambu di kebun setiap hari. Susunan unsurnya adalah Adi subjek, memotong predikat, bambu objek, di kebun keterangan tempat, setiap hari keterangan waktu. Sekarang yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hemat kata. Contoh kalimat tidak efektif, Adi memakai baju warna kuning. Nah, mengapa dikatakan tidak efektif? Karena pada kata kuning itu sudah termasuk warna. Oleh karena itu warna bermakna pemborosan atau tidak hemat kata. Kalimat efektifnya yang hemat kata adalah Adi memakai baju kuning. Kemudian contoh kedua yang tidak efektifnya, sejak dari dulu para pahlawan-pahlawan Indonesia melawan penjajah dengan sangat gigih sekali. Nah, di sini juga terdapat yang bermakna pemborosan, tidak hemat kata. Perhatikan pada kalimat efektifnya, sejak dulu para pahlawan Indonesia melawan penjajah dengan sangat gigih. Nah, di sini kata dari harus dihilangkan. Para berarti banyak, pahlawan-pahlawan juga berarti banyak atau bermakna banyak. Oleh karena itu diambil salah satunya. Sejak dulu para pahlawan. Boleh para pahlawan, boleh juga pahlawan-pahlawan. Jadi diambil salah satunya karena bermakna banyak itu. Sejak dulu para pahlawan Indonesia melawan penjajah dengan sangat gigih sekali. Nah, ini juga tidak termasuk hemat kata. Jadi kalian ambil satu saja. Boleh sangat gigih, boleh juga gigih sekali. Nah, di sini diambil sangat gigih. Sejak dulu para pahlawan Indonesia melawan penjajah dengan sangat gigih. Selanjutnya syarat keempat yaitu tidak ambigu atau yang berarti tidak bermakna ganda atau lebih dari satu. Contoh kalimat tidak efektifnya,
ayah ibu Ani menjadi prajurit pada masa penjajahan. Nah, kalimat ini adalah mengandung atau bermakna ganda. Satu, bisa diartikan ayah Ani, ibu Ani. Jadi pertama ayah Ani, dua ibu Ani. Nah, itu namanya bermakna ganda. Supaya tidak bermakna ganda, diambil satu makna saja, yaitu ayah ibu Ani ini, ayah ibu Ani adalah orang tua Ani. Ayah ibu itu kan orang tua. Berarti orang tua Ani menjadi seorang prajurit pada masa penjajahan. Itu yang kalimat efektifnya. Kemudian yang kedua, kalimat tidak efektif yang bermakna ganda. Motor Pak Imam yang sudah tua itu harus diperbaiki. Makna pertama, motor yang sudah tua. Pak Imam sudah tua. Nah, bermakna ganda, bermakna lebih dari satu. Supaya tidak bermakna ganda, kalimat efektifnya adalah motor tua Pak Imam itu harus diperbaiki. Nah, sekarang contoh kata baku dan tidak baku. Di sini terdapat perbedaan penulisan kata baku dan tidak baku. Kalian bisa perhatikan. Kata modern, kata baku penulisan modern. Tidak bakunya modern, ada E setelah R. Kemudian kata baku jadwal, tidak bakunya jadual. Nah, itu tidak boleh, itu tidak baku. Kata baku praktik, tidak bakunya praktek. Kata saksama, tidak bakunya seksama. Jadi ketika kalian menulis harus menulis kata baku yang sesuai dengan PUEBI. Contoh kata tidak baku pada kalimat di bawah ini. Siswa kelas 6 sedang mempraktekkan cara menanam padi. Pada mempraktekkan itu termasuk kalimat atau kata yang tidak baku. Yang bakunya adalah atau yang benar, siswa kelas 6 sedang mempraktikkan, penulisannya mempraktikkan cara menanam padi. Nah, jadi kalian bisa mencari melalui buku kamus bahasa Indonesia, melalui internet dan sebagainya, mencari perbedaan atau penulisan kata baku dan tidak baku. Di sini Bu Guru hanya memberikan beberapa saja. Demikianlah penjelasan Bu Guru tentang kalimat efektif dan kata baku. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Sehingga ketika ada tugas, kalian bisa mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Pesan Bu Guru, tetap belajar yang semangat dan tetap juga jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.